Pemirsa, hingga hari ini pelanggaran mudik masih terjadi di ruas tol Jakarta Merak dan Jakarta Cikampek. Meski terus terjadi pelanggaran, polisi terus memutar arah kendaraan untuk kembali ke Jakarta. Pelanggaran mudik dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun armada lainnya hingga kini masih terjadi. Di lokasi penyekatan di ruas tol Cikarang Barat kilometer 31, sejumlah kendaraan pribadi diperiksa petugas lantaran membawa penumpang dan sejumlah barang. Dari data yang dihimpun petugas sejak Rabu malam hingga Kamis hari ini, terdapat 148 kendaraan yang dipaksa untuk putar balik menuju Jakarta. Jadi sampai pemantauan kami terakhir tadi malam itu masih ada beberapa warga masyarakat yang nekat melaksanakan mudik. Namun demikian kami tetap keluarkan dari dalam tol dan kami kembalikan ke Jakarta seperti itu. Mayoritas kendaraan yang nekat mudik itu masih beragam. Jadi kendaraan pribadi, kemudian ada juga elf, kemudian ada juga kendaraan charteran. Kemudian itu yang kendaraan elf itu apakah memang mengangkut orang-orang yang ingin mudik atau bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat dari ciri-ciri mereka dengan membawa barang seperti itu, ya itu mereka ingin mudik seperti itu. Meski masih terdapat pelanggaran, petugas belum memberi sanksi kepada pengendara dan hanya memaksa untuk kembali arah ke Jakarta. Sementara itu di ruas tol Jakarta Merak, tepatnya di pintu keluar Bitung, petugas Satlantas masih melakukan pembatasan lalu lintas pemudik. Penyekatan masih diberlakukan dengan memasang pembatas jalan. Belasan personel dikerahkan dengan memeriksa kendaraan pribadi yang melintas. Tidak hanya kendaraan pribadi, beberapa truk berpengangkut tak luput dari pemeriksaan. Hingga Rabu kemarin telah terjadi peningkatan 14% kendaraan yang nekat mudik melalui tol Jakarta Merak. Ada perbandingan antara hari Senin dibandingkan dengan hari Selasa, termasuk juga hari Selasa ke hari Rabu kemarin. Termasuk dari hari Selasa ke Rabu itu memang ada peningkatan 14% ya kendaraan yang kita identifikasi untuk mudik gitu. Sementara untuk pagi hari ini kita lihat karena bertepatan dengan hari Waisak, hari libur nasional, kita lihat sendiri bahwa volume kendaraan cukup menurun sekali ya pagi hari ini sampai dengan siang hari ini cukup menurun. Sejak ditetapkan larangan mudik pada 24 April 2020, setidaknya terdapat 3.400 kendaraan yang melintas di tol Bitung. Angka tersebut terus menurun setiap harinya. Dari Jakarta dan Tangerang, tim liputan iNews melaporkan. Dan saat ini sudah ada rekan kami Vito Erlangga di gerbang tol Cikarang Barat, Jawa Barat, serta Yosefina Damaris di tol Bitung, Tangerang, Banten untuk melihat situasi terkini. Kita ke Vito terlebih dahulu. Vito, dengan diberlakukannya pembolehan transportasi umum kembali beroperasi, apakah ada peningkatan volume kendaraan di tol Cikarang Barat? Ya, baik Stefani dan pemirsa, berdasarkan data rekap dari petugas kepolisian yang kami terima, yaitu sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 siang tadi, tercatat sebanyak total 43 kendaraan terpaksa harus putar balik menuju ke arah Jakarta, yang mana dari mayoritas kendaraan yang diarahkan untuk putar balik ke Jakarta merupakan kendaraan umum berupa elf sebanyak 24 kendaraan dan sisanya merupakan kendaraan pribadi sebanyak 19 kendaraan. Angka ini sendiri termasuk volume kendaraan, dari angka ini termasuk ada penurunan volume kendaraan yang melintas di tol Cikarang Barat dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tercatat sebanyak 148 kendaraan yang terpaksa harus diputar balikan menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Dan dapat kita lihat bersama di layar kaca sampai saat ini petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya masih membagi jalur Jakarta Cikampek menjadi dua, yaitu yang jalur 1 untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi, dan jalur 2 untuk kendaraan logistik dan kendaraan berat. Selain itu juga berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga sore hari ini, kami sempat mendapati beberapa petugas kepolisian nampak memberhentikan beberapa kendaraan umum seperti elf yang didapati membawa penumpang begitu.
Selain itu juga selain memberhentikan, petugas memberikan teguran dan mengarahkan elf atau kendaraan umum tersebut untuk segera putar balik. Selain kendaraan umum, kendaraan pribadi juga tidak luput dari pengecekan petugas kepolisian. Tadi kami sempat mendapati beberapa pengendara kendaraan pribadi diperiksa oleh petugas kepolisian. Jika para pengendara kendaraan pribadi membawa surat tugas untuk melakukan tugas di luar kota, maka akan dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Namun jika pengendara tidak membawa surat resmi atau terindikasi ingin melakukan mudik, maka akan langsung diarahkan untuk mengambil jalur kiri untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Meskipun pemerintah sudah mewacanakan efektif hukuman tilang akan efektif diberlakukan pada tanggal 7 Mei ini, namun berdasarkan wawancara kami dengan petugas kepolisian yang berjaga di posko penyekatan kendaraan tol Cikarang Barat ini mengatakan sampai saat ini petugas sendiri belum memberlakukan sanksi berupa penilangan, artinya sanksi masih sebatas teguran dan putar balik menuju ke arah Jakarta. Stefani. Baik, terima kasih Vito dari Cikarang. Kini kita menuju ke Tangerang, Banten. Yosi, bagaimana kondisi arus lalu lintas di Tol Bitung hari ini? Sehingga sampai dengan saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cenderung lengang, mengingat hari ini merupakan hari libur nasional sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya, yakni AKBP Fahri Siregar. Ini menyebutkan bahwa ada penurunan volume kendaraan jika dibandingkan 3 hari terakhir, yang informasinya justru ada peningkatan 14% kendaraan yang terindikasi melakukan mudik begitu. Sampai dengan saat ini pembatasan ataupun pengawasan pembatasan kendaraan di Tol Bitung, tepatnya di kilometer 26 Tol Jakarta Tangerang mengarah ke Merak, masih dilakukan oleh sejumlah petugas yang bertugas di pos pengamanan Bitung. Data yang kami peroleh sejak pukul 6 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada setidaknya 24 kendaraan yang diminta untuk putar balik ke arah Jakarta. 24 kendaraan ini didominasi oleh 18 kendaraan pribadi, kemudian ada 4 kendaraan jenis elf dan juga 2 bus. Kendaraan pribadi dan juga jenis kendaraan seperti elf, bus dan juga kendaraan pickup pengangkut penumpang memang menjadi kendaraan yang paling diperhatikan ataupun yang paling banyak diberhentikan dan juga diperiksa dikarenakan mampu memuat penumpang dan ataupun yang terindikasi melakukan mudik. Trennya sendiri untuk di Tol Bitung ini 2 minggu pelaksanaan aturan larangan mudik memang cenderung mengalami penurunan jumlah pelanggar setiap harinya. Kemudian juga pemeriksaan yang dilakukan tadi, ada pemeriksaan seperti kartu identitas, kemudian juga surat tugas, bahkan ada yang juga diperiksa muatannya. Terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1441 Hijriah, memang ada pembatasan perjalanan begitu. Ada 4 kriteria yang dilonggarkan, diantaranya adalah mereka yang bekerja di lembaga swasta ataupun pemerintah, namun masih berkaitan dengan penanganan ataupun percepatan penanganan COVID-19, kemudian perjalanan pasien, yakni pasien yang membutuhkan penanganan medis, dan juga ada orang yang dalam kebutuhan mendesak, seperti misalnya ada keluarganya yang meninggal dunia, dan yang terakhir adalah pemulangan kembali, baik itu pekerja migran Indonesia, WNI, dan juga pelajar ataupun mahasiswa dari luar negeri ke daerah asal. Artinya memang pada prinsipnya mudik ini tetap dilarang, pengawasan ataupun penyekatan kendaraan masih terus dilakukan, namun diberikan kelonggaran untuk 4 kriteria tadi. Dan sampai saat ini juga petugas masih belum menerapkan sanksi kepada pelanggar, artinya masih sebatas teguran dan juga diminta putar balik begitu. Namun jika ditemukan adanya kendaraan yang tidak memiliki izin trayek ataupun kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya, artinya ada kendaraan yang seharusnya tidak memuat penumpang namun ini mengangkut penumpang, maka akan diberikan sanksi ataupun tilang sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan juga angkutan jalan yang berlaku. Stefani. Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan dari Tol Bitung, Tangerang. Sebelumnya juga sudah ada Vito Erlangga dari Cikarang Barat. Selamat bertugas kembali.